Sebulan dapat 37 juta hanya dari konten channel yang membahas hal-hal yang sepele seperti ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas ide konten lagi buat teman-teman yang sampai saat ini masih bingung mau bikin konten apa, mau bikin video apa. Dan ide konten ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang mungkin ingin segera bisa menghasilkan uang dari internet dan bisa segera mendapatkan gajian dari YouTube secara rutin. Kenapa? Karena ide konten ini merupakan ide yang cukup menarik karena bisa menghasilkan penghasilan yang cukup lumayan dalam waktu cepat. Oke, kenapa saya bilang dalam waktu cepat? Karena di sini salah satu channel rekomendasi yang saya tunjukkan ini baru dimulai di bulan April kemarin di tahun 2022, berarti kan sekitar baru beberapa bulan aja. Tapi subscriber sudah 100.000 dan kalian bisa lihat ya, viewsnya sangat-sangat besar sekali teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat views satu bulan itu 6 juta views. Ini berarti satu harinya bisa 200 ribuan views. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat ya, sehari bisa mendapatkan 200 ribu views. Nah, mungkin kalian pasti akan bertanya-tanya ya, kira-kira berapa sih pendapatan dari konten seperti ini? Ya, kita akan coba hitung-hitung secara kasar saja teman-teman. Di sini, konten seperti ini kita akan cek ya. Ini kan sebenarnya pada dasarnya memang ditujukan untuk konten anak-anak. Tapi pada kenyataannya kalau kita klik salah satu videonya seperti ini, komentarnya dibuka dan ini berarti konten ini tidak ditujukan untuk anak-anak ya. Maksudnya tidak disetting untuk anak-anak. Kenapa? Ya karena tidak cuma anak-anak yang menyukai hewan-hewan seperti ini. Oke, kita akan hitung secara kasar ya teman-teman penghasilan beliau berapa sih sebelum kita membahas lebih lanjut agar teman-teman ada wawasan dan memotivasi untuk bisa segera menghasilkan uang dari YouTube. Oke, katakanlah ini 264.000 setiap harinya. Setiap hari loh ya ini. Terus kemudian kita asumsikan RPM-nya itu sebesar Rp5.000. Nah, buat yang belum tahu RPM itu apa? RPM itu adalah nilai iklan yang dibayarkan ke kalian per 1000 penayangannya. Oke? Jadi ini kita akan hitung secara kasar ya, teman-teman. Misal 250.000 setiap hari. Terus kemudian kita akan kalikan aja RPM-nya sebesar Rp5.000. Oke, hasilnya seperti ini, tapi tunggu, jangan langsung kaget dulu. Kita akan bagi 1000 dulu teman-teman. Satu hari mendapatkan Rp1.250.000. Nah, kita akan kalikan 30. Sebulan dapat 37 juta hanya dari konten channel yang membahas hal-hal yang sepele seperti ini teman-teman ya. Nggak harus canggih dan nggak harus tutorial, nggak harus jenius. Teman-teman bisa mencoba cara-cara atau metode ide konten seperti ini. Ya, ini sangat jenius menurut saya. Kenapa ini saya bilang jenius? Karena ini mengubah hal yang ada di dunia nyata yang ditemui biasanya ke dalam dunia digital. Ya, itu adalah konten ayam warna-warni. Ya, nama channelnya ya, Colorful Chicken. Tapi kalau kalian settingan bahasa Indonesia, ini namanya ayam warna-warni teman-teman. Ya, fokus utamanya adalah ayam warna-warni seperti ini. Teman-teman bisa lihat, tinggal bermain, ditambahkan sedikit mainan, kemudian ditambahkan berbagai cerita. Ini menjadi sebuah konten yang menarik. Bayangkan dari sisi thumbnailnya pun sudah cukup keren dan sudah cukup oke. Ini cocok banget untuk konten anak-anak karena memang warnanya yang sangat-sangat meriah seperti ini. Ya, konten anak kuncinya adalah thumbnail karena thumbnail segala-galanya biar anak-anak ini mau ngeklik konten kalian. Ya, ini merupakan ide konten yang memang sangat-sangat mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Dan saya yakin teman-teman yang masih SMP pun di bangku pelajar pun bisa membangun atau membuat konten seperti ini. Ya, memang akan ada modal yaitu membeli ayam seperti ini. Lalu teman-teman juga harus merawatnya. Karena apa? Karena kan kalian harus ngonten setiap hari. Jangan sampai ayamnya sakit atau ayamnya mati, jadi teman-teman harus beli ayam lagi. Seperti itu ya. Tapi menurut saya ini merupakan ide yang brilian. Ya, itu tadi ya, mengubah sesuatu yang memang banyak diminati dan digemari orang di dalam dunia nyata dijadikan sebuah online seperti ini, dan ini merupakan suatu kejeniusan dan peluang yang sangat-sangat besar. Ya, ini merupakan rekomendasi konten atau rekomendasi ide channel yang bisa kalian jadikan referensi untuk kalian. Intinya nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung-bingung mau bikin konten apa, dan nggak usah harus latah ikut-ikutan membuat konten tutorial YouTube. Kenapa?
Karena konten-konten seperti ini lebih mudah untuk mendapatkan views, potensi untuk mendapatkan banyak views sangat banyak, dan juga tentunya ini bisa menghasilkan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan tutorial YouTube. Coba deh, kalian sebutkan channel-channel yang membahas tentang YouTube, mau subscribernya ratusan ribu, mau channel yang subscribernya 1 jutaan, yang ada di Indonesia ini per bulannya saya yakinkan kalian hampir jarang yang bisa mendapatkan penghasilan di atas 20 juta setiap bulannya. Kenapa? Karena total views-nya itu terbatas. Pangsa pasarnya segmented. Hanya konten kreator yang ingin membangun YouTube. Tapi kalau konten seperti ini, pangsa pasarnya jauh lebih luas. Ini masuk akal. Saya bukannya meremehkan konten kreator atau penghasilan konten kreator yang tutorial YouTube ya. Enggak. Tapi ini kita realistis saja. Bahwa memang targeted mereka lebih spesifik. Tapi targeted konten hiburan anak seperti ini targetnya jauh lebih luas lagi. Ini memang secara akal memang ini konten tentang anak. Tapi mereka men-settingnya bukan tentang anak. Tapi kenapa kok YouTube memperbolehkan? Jawabannya cuma satu. Karena di sini tidak menampilkan anak-anak dan memang tidak ada unsur anak-anak yang ditonjolkan di sini. Ya, hanya bermain dengan ayam itu pun tidak mencerminkan ini sebagai konten anak, teman-teman sebenarnya. Ya, tapi meskipun pada kenyataannya targetnya mereka sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari anak-anak. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang meremehkan konten anak bahwa konten anak ini nanti nggak dapat iklan, penghasilannya kecil, salah besar. Kalau viewsnya banyak seperti ini, mau meskipun nilai iklannya kecil, penghasilannya tetap jauh-jauh lebih besar dibandingkan konten-konten tutorial yang viewsnya tidak seberapa atau tidak sebegitu banyaknya. Ya, intinya semua punya cara sendiri untuk bisa menghasilkan uang. Kalian coba aja masing-masing ide konten, semuanya kalian coba. Kenapa? Karena kalian tidak akan pernah tahu kalau kalian tidak mencoba, dan kalian tidak akan pernah tahu mana yang cocok untuk diri kalian ketika kalian cuma berangan-angan atau membayangkannya saja. Ya, percayalah, semua yang kalian coba itu tidak akan sia-sia, itu akan menjadi ilmu yang berharga atau pengalaman yang penting untuk kesuksesan hidup kalian. Biasanya kalau saya membahas tentang ide konten seperti ini, selalu ada aja orang-orang yang bilang, kalau ini bisa menghasilkan banyak, kenapa kok saya nggak ngerjakan sendiri? Kenapa kok saya share seperti ini? Jawabannya sangat simpel. Saya sudah punya lebih dari 4 channel. Ya, sudah bisa menghasilkan monetize. Dan alhamdulillah sudah bisa mendapatkan penghasilan yang jauh-jauh lebih besar seperti ini. Sehingga saya tidak bisa lagi atau tidak ada waktu lagi untuk membuat konten seperti ini. Kalau nanti mungkin suatu saat saya ada karyawan, tapi tetap saja ya, kalau kita tidak action sendiri itu, kalau misalnya karyawan yang bikin, tetap saja kurang sreg dan mungkin hasilnya tidak maksimal menurut saya pribadi. Ya, jadi itu ya alasan kenapa saya tidak membuat konten seperti ini. Karena ya seberapa kuat saya, seberapa banyak waktu saya untuk bisa membangun banyak konten sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Karena konsep saya atau yang saya pegang teguh adalah konsistensi, persistensi itu adalah kunci utama untuk sukses di YouTube. Jadi saya selalu bersikeras untuk bisa upload video setiap harinya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.